Bu Haji menginjak kepala Ustadz yang sedang sujud. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum lanjut ke ceritanya, jika Anda mencintai Rasulullah, mari kita bersama-sama menulis salawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat tersebut kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, matahari subuh menyapu langit jingga. Lonceng masjid berdenting lembut memanggil warga ke rumah Allah. Disinilah Ustadz Fahri, pria 45 tahun dengan sorot mata teduh, mengabdikan hidupnya untuk mengajar. Bekas luka di dahinya, sisa kecelakaan saat membangun madrasah, menjadi simbol ketulusannya. Mantan santri dari pesantren tua di Jawa Timur, Fahri kembali ke desa kelahirannya setelah 20 tahun merantau. Kehidupannya sederhana, rumah kayu berlantai tanah, kebun sayur kecil, dan rak buku usang berisi kitab-kitab kuning. Tapi kata-katanya seperti pisau bedah, tajam menyasar hati, tapi penuh hikmah. Berbeda dengan Fahri, Bu Haji Laila adalah janda, 55 tahun, pemilik kebun teh terluas di kecamatan. Setelah ditinggal suami, ia menyembunyikan kesepian di balik sumbangan megah. Marmer masjid, speaker baru, bahkan beasiswa untuk anak yatim. Tapi setiap kali berjalan, gemerincing gelang, emasnya seolah menegaskan jarak antara dirinya dan warga. Pagi itu, Ustadz Fahri membuka ceramah dengan hadis tentang orang beriman yang tuli dan bisu terhadap penderitaan sesama. Matanya tak sengaja menatap deretan sepatu mahal di rak milik Bu Haji dan kelompoknya. Bersedekah itu bukan sekadar menggugurkan kewajiban, suaranya bergetar, tapi meruntuhkan tembok kesombongan di hati. Di syaf pertama, Bu Haji Laila menatap karpet masjid. Kata-kata Fahri terasa seperti bara, tangannya mencengkram tasbih mutiara sampai benangnya putus. Aku yang membiayai masjid ini, tapi dihina di depan umum, bisiknya dalam hati. Seorang jamaah di sampingnya melihat air mata jatuh ke sajadah sutra. Sepanjang hari, Bu Haji mengurung diri di rumah megahnya. Ia memandangi foto almarhum suami di ruang tamu. "Kau dulu selalu bilang aku terlalu keras," gumamnya pada foto itu. Di luar, angin menderu melalui kebun teh, seolah mengingatkannya pada desas-desus warga. Bu Haji hanya mau dianggap dermawan, tapi tak pernah mau duduk bersama kami. Saat azan maghrib berkumandang, Ustadz Fahri merasakan kegelisahan aneh. Di the scenes depan cermin kamar mandi masjid, ia mengatur serban sambil berbisik, "Astagfirullah, apakah tadi aku terlalu keras?" Tapi ia segera mengusap keraguan itu. Di sisi lain, Bu Haji Laila memakai mukena terbaru dari Dubai. Kainnya halus, bordirnya berkilau. Rakaat pertama berlangsung khidmat. Saat sujud panjang di rakaat kedua, Ustadz Fahri membisikkan doa untuk ketenangan hati Bu Haji. Tapi tiba-tiba, sepasang kaki bersepatu hak tinggi melangkah ke depan. Bau parfum mahal menusuk hidungnya. Sebelum sempat mengangkat kepala, sebuah tekanan keras menghentak ubun-ubunnya. "Ini balasan untuk ceramahmu yang menyakitkan," desis Bu Haji Laila, suaranya parau. Kening Ustadz Fahri terasa panas. Luka lamanya terbuka. Darah mengetes ke sajadah. Seluruh jamaah tercekat. Seorang anak kecil menjerit. Tapi Bu Haji sudah berlari keluar, meninggalkan jejak sepatu berlumpur di halaman masjid. Malam itu desa gempar. Pemuda-pemuda menggedor rumah Bu Haji, tapi gerbang besi tetap terkunci. Ustadz Fahri dengan perban di dahi memohon warga tenang. "Ini ujian untuk kita semua," katanya. Sementara di balik jendela kamar, Bu Haji Laila gemetar memandangi tasbih putus. Manik-manik mutiaranya berserakan seperti dosa yang tak bisa dikumpulkan lagi. Di gudang bawah tanah rumah Bu Haji, lampu minyak berkedip-kedip menyinari sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya, surat wasiat almarhum suaminya yang belum pernah dibuka, tertulis, "Untuk Laila jika ia lupa pada jati diri." Sementara itu di masjid, Ustadz Fahri menemukan secarik kertas di bawah mihrab. "Maafkan aku Tuan, tapi kebenaranmu terlalu pedih," tertanda, "Seorang pendosa." Pagi setelah insiden, kabut tebal menyelimuti desa.
Burung-burung gagak berkerumun di atas menara masjid seolah mengabarkan malapetaka. Ustadz Fahri duduk di teras rumahnya, memandangi surat misterius yang ditemukan di mihrab. Tinta merahnya pudar tertelan embun. Kebenaranmu terlalu pedih. Sementara itu, sekelompok pemuda mendobrak gerbang rumah Bu Haji. Mereka terkejut menemukan ruang tamu berantakan, vas antik pecah, lukisan keluarga terkelupas, dan aroma kopi pahit menguar dari dapur. Tapi kamar tidur terkunci rapat. Di balik pintu, Bu Haji Laila menggigil memeluk kotak kayu berdebu. Wasiat suaminya yang belum pernah ia buka selama 10 tahun. Dengan tangan gemetar, ia membuka segel lilin. Surat itu berisi tulisan tangan almarhum. Laila, kekayaan kita adalah titipan. Jangan kau kunci hatimu di balik tembok emas. Bila kau membaca ini, berarti engkau telah lupa pada bau tanah basah di kebun tempat kita pertama kali bertemu. Suara azan zuhur berbaur dengan isakannya. 5 tahun silam, Laila muda berlari di antara kebun teh, mengenakan daster lusuh. Ia menyuapi pekerja kebun yang sakit, termasuk Fahri kecil yatim yang diambilnya sebagai anak asuh. Kelak kau akan jadi penerang umat, katanya dulu pada Fahri. Tapi semua berubah setelah suaminya meninggal. Kekayaan mengubur hati yang dulu lembut. Di sisi lain desa, Ustadz Fahri berkaca di sungai. Bayangannya yang berlengan kurus, sisa penyakit TBC masa kecil, bergetar di air. Apakah cara dakwahku salah? Gumamnya. Sebuah batu dilemparnya ke sungai, mengacaukan refleksi wajahnya. Tiba-tiba, seorang nenek penjual jamu muncul. Nduk, kadang kebenaran harus disampaikan dengan air mata, bukan ancaman. Masyarakat mulai terpecah. Kelompok ibu-ibu pengajian mendukung Bu Haji. Dia kan dermawan, Ustadz itu iri. Tapi para pemuda marah. Menghina ulama itu kufur. Di warung kopi, seorang lelaki buta yang biasa adzan berkata lirih. Kalian ribut soal injak kepala, tapi lupa saat Bu Haji diam-diam membayari operasi mataku tahun lalu. Ustadz Fahri nekat datang ke rumah Bu Haji malam itu. Dari balik jendela, ia melihat Bu Haji menangis di depan foto suaminya. Tapi saat ia ketuk pintu, Bu Haji berteriak, "Pergi, aku tak butuh belas kasihan." Sementara itu, di gudang bawah tanah, tikus menggerogoti surat wasiat. Sepotong kalimat terakhir masih utuh. Dan jika kau tersesat, temui Fahri. Dialah satu-satunya yang kupercaya. Tengah malam, asap hitam membubung dari gudang belakang masjid. Warga berhamburan memadamkan api. Di antara puing, mereka menemukan kardus berisi struk transfer fiktif sumbangan Bu Haji ke rekening tak dikenal. "Ini pasti rekayasa," teriak seorang jamaah. Tapi di kegelapan, sosok bertudung hitam menyelinap pergi. Sepatunya meninggalkan jejak lumpur mirip yang ada di masjid saat insiden injak kepala. Subuh berikutnya, Bu Haji Laila muncul di masjid dengan mukena compang-camping. Ia berdiri di depan mimbar. "Maafkan aku Fahri, tapi..." Tiba-tiba listrik padam. Dalam gelap, suara pecah kaca terdengar. Saat lampu menyala, Bu Haji terbaring pingsan dengan luka di pelipis dan sebuah celengan anak yatim pecah di sampingnya. Uang koin berserakan membentuk pola aneh. Angka 2000 dilihat tahun suaminya meninggal. Ustadz Fahri menyelidiki celengan itu. Di balik kertas perak, ia menemukan pesan, "Jangan percaya Bu Haji, surat wasiat palsu." Tapi tulisan itu persis seperti gaya tulis almarhum suaminya. Kebingungannya memuncak saat seorang pengemis tunawisma yang sering tidur di masjid mendekatinya. "Ustadz, aku lihat Bu Haji bicara sendiri di kuburan suaminya tadi malam, seperti ada dua pribadi dalam dirinya." Saat Ustadz Fahri membuka pintu gudang masjid yang terbakar, senter jatuh dari tangannya. Di dinding yang hangus, terpapar tulisan kapur merah. "Darahmu akan sementara di tempat lain." Bu Haji Laila terbangun di ruang gelap, tangan dan kakinya diikat. Sebuah suara yang mirip dengan almarhum suaminya menggema. "Laila, kau pikir kau bisa lari dari masa lalu?" Layar gelap dengan suara kunci berderak, kabut
pagi menyelimuti desa seperti kain kafan. Jerit Bu Haji Laila yang terkurung di ruang gelap menggema melalui pipa ventilasi. Di luar, Ustadz Fahri berlari menuju suara itu sambil membawa senter dan mushaf kecil. Bekas luka di dahinya berdenyut-denyut, mengingatkannya pada janji almarhum ayah Bu Haji. Jagalah Laila walau ia tersesat. Di ruang bawah tanah sebuah rumah tua yang terabaikan, Bu Haji Laila tersadar. Tali di pergelangannya mengikatnya ke kursi kayu lapuk. Di depannya, sosok bertudung hitam sedang memutar rekaman suara almarhum suaminya. "Kau pikir bisa mengelabui semua orang dengan sumbanganmu?" Suara itu mendesis. Tudung itu tersingkap. Wajah di baliknya adalah kembaran Bu Haji yang hilang 30 tahun lalu. Rina, saudara kembar Bu Haji, ternyata hidup. Dulu, ia diusir keluarga karena hamil di luar nikah. Suara rekaman itu adalah hasil rekayasa untuk balas dendam. "Kau ambil segalanya dariku," Rina meraung. Tapi Bu Haji menggigil. "Aku tak tahu kau masih hidup. Ayah bilang kau sudah meninggal." Di dinding, foto-foto lama Bu Haji bersama Fahri kecil berserakan. Rina telah memata-matai kehidupan adiknya selama puluhan tahun. Ustadz Fahri menerobos pintu kayu yang lapuk. Cahaya senternya menyinari wajah Rina yang mirip Bu Haji. "Kau?" Gumannya terkejut. Rina tertawa getir. "Kau pahlawan kecil yang dulu kususui." Ternyata Rina adalah nenek penjual jamu yang pernah menasihatinya di sungai. Selama ini, dialah dalang pembakaran gudang dan pesan-pesan misterius. Rina mengacungkan pisau ke arah Bu Haji. "Kau hidup dalam kemewahan, sementara anakku mati kelaparan." Ustadz Fahri melompat menghalau. Pisau itu meleset, menggores lengan Bu Haji. Darah menodai mukena putihnya. Dalam keributan, koper tua jatuh, surat-surat dan foto Rina muda dengan bayi tersebar. Ternyata anak Rina dulu diambil paksa oleh ayah Bu Haji dan dikubur hidup-hidup. Bu Haji menjerit histeris. "Aku tak tahu ayah melakukan itu." Rina kolaps. Ustadz Fahri memeluknya. "Dendam hanya akan membunuhmu perlahan." Di sudut ruangan, Bu Haji menemukan kalung emas yang sama, persis dengan miliknya. Hadiah pernikahan yang ternyata dibuat dua untuk Rina. Selama ini, ia hidup dalam kebohongan keluarga. Polisi datang membawa Rina. Tapi Bu Haji bertekuk lutut. "Aku yang harusnya dihukum." Ustadz Fahri mengangkatnya. "Kita semua punya luka, tapi Allah Maha Pengampun." Di luar, warga berkerumun. Mereka terkejut melihat dua Bu Haji yang identik. Rina berbisik terakhir. "Maafkan aku, Laila. Aku hanya ingin diakui sebagai saudarimu." Keesokan harinya, Ustadz Fahri memimpin syubuh di masjid. Bu Haji Laila naik ke mimbar dengan luka di lengan. "Sumbanganku selama ini adalah topeng. Mulai hari ini, mari kita bangun desa ini bersama." Ia merobek cek miliaran rupiah dan mengumumkan pembangunan panti untuk korban kekerasan keluarga. Di syaf belakang, Rina yang diborgol ikut menangis. 30 tahun lalu, Rina dan Laila kecil bermain di kebun teh. Mereka berjanji, "Kalau besar nanti, kita akan bangun panti asuhan bersama." Tapi takdir memisahkan mereka. Adegan ini menyayat hati, diiringi lantunan ayat Quran tentang persaudaraan. 2 bulan kemudian, Bu Haji menjual semua perhiasannya. Ia kini aktif mengajar anak-anak mengaji di Gubuk Reyot. Suatu sore, Ustadz Fahri menemukannya menangis di makam Rina yang meninggal dalam tahanan. "Aku ingin memulai dari nol," katanya sambil memegang tanah basah, persis seperti nasihat surat wasiat suaminya. Musim hujan tiba. Warga berkumpul di panti asuhan baru. Ustadz Fahri tersenyum melihat Bu Haji Laila yang kini berkaus kotak-kotak dan bersandal jepit. Di kejauhan, seorang pemuda misterius mirip Fahri muda datang membawa koper. Ia adalah anak Rina yang ternyata selamat. Adegan berakhir dengan kalimat Ustadz Fahri. "Kebenaran memang pedih, tapi ia akan indah jika kita menyampaikannya dengan kasih."